Baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Yunita Ningsi, NIM 06151252025034. Saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Perbedaan dalam melakukan latihan menenun songket di era pandemi dan sebelum pandemi di Desa Muara Penimbun. Baiklah, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Aziza Husin MPD, yang saya hormati kepada Ibu Yanti Karmila Ningsi SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Saya sebelumnya, sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengenal pengertian perbedaan terlebih dahulu karena menyangkut dari judul tersebut. Nah, teman-teman, dari bahasa Inggris, perbedaan yaitu konsep ataupun kunci filosofi yang menunjukkan proses atau sekumpulan sifat yang dengannya itu satu entitas gitu. Dibedakan dari entitas lain dalam bidang relasional atau sistem konseptual tertentu. Jadi nih, menurut perbedaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu beda ataupun selisih. Contohnya nih, perpecahan itu terjadi karena perbedaan paham. Jadi di perbedaan tersebut terisi suatu perselisihan gitu. Nah, contoh yang kedua yaitu perihal yang berbeda ataupun perihal yang membuat suatu itu dapat menjadi berbeda. Contohnya nih, perbedaan perlakuan terhadap tamu menyalahi aturan rumah penginapan itu. Jadi di contoh ini itu membuat suatu perihal yang berbeda gitu dari hal-hal sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita itu mengenal apa sih itu tenun songket. Jadi tenun songket adalah kain tenun yang dibuat dengan teknik menambah benang pakan sebagai hiasan, yaitu dengan menyisipkan benang perak, emas ataupun benang warna di atas benang lusuh. Nah, jadi teman-teman, di Desa Muara Penimbun ini merupakan desa penghasil tenun songket yang tradisional, unggul, yang terkenal di masyarakat Sumatera Selatan ini. Sehingga Desa Muara Penimbun ini dikenal sebagai kampung tenun. Lalu di mana masyarakat di Desa Muara Penimbun ini membuat kain tenun songket itu sudah turun-temurun dari dari keturunan mereka gitu, menggunakan alat yang tradisional. Nah, keunikan dari kain tenun songket di Desa Muara Penimbun ini yang membedakannya yaitu dari jenis kain songket di daerah lain bukan hanya karena motif gitu, tapi akan tetapi itu dengan kekayaan akan variasi warna yang bermacam-macam sehingga membuat kain tenun songket tersebut menjadi terkenal di Sumatera Selatan ini. Lalu nih teman-teman, ini adalah pembahasan yang penting gitu. Apa sih itu perbedaan dalam melakukan latihan menenun di era pandemi dan sebelum pandemi di Desa Muara Penimbun ini? Jadi nih, kan kita sudah mengetahui nih, Indonesia pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini sejak pertengahan bulan Maret 2020. Semua sektor itu merasakan dampaknya, terutama sektor ekonomi yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Nah, sehingga pelaksanaan latihan menenun songket di Desa Muara Penimbun ini yang pada awalnya itu dilaksanakan secara langsung ya harus ditiadakan dan diganti dengan latihan mandiri di rumah masing-masing. Nah, kenapa hal itu tersebut terjadi yaitu karena COVID-19 ini. Itu membuat suatu perbedaan yang sangat signifikan gitu, yang sangat berdampak banget bagi masyarakat yang tinggal di Desa Muara Penimbun ini. Karena apa? Karena di Desa Muara Penimbun ini masyarakatnya itu sudah mendapatkan ekonomi mereka itu tergantung dari hasil penjualan kain tenun songket tersebut. Nah, sehingga apabila mereka sulit dalam membuatnya gitu, terdampak karena COVID-19 ini, itu membuat mereka itu kesulitan dalam. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari penelitian saya tadi bahwasannya berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa COVID-19 ini sangat berpengaruh gitu terhadap proses latihan menenun songket di Desa Muara Penimbun, sehingga dapat membuat ekonomi warga di Desa Muara Penimbun tersebut menjadi buruk gitu.
Lalu jadi saran dari saya berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan nih, saya memberikan saran agar para warga di Desa Muara Penimbung ini tetap melakukan latihan menenun secara bersama-sama, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Jadi agar latihan ini tetap terjalankan, tetapi protokol kesehatan tetap terjaga di Desa Muara Penimbung ini sehingga tidak membuat dampak perekonomian di Desa Muara Penimbung ini menjadi buruk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.